percaya hadirat-Mu sudah ada di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu akan menguasai setiap hati pikiran kami. Hadirat-Mu yang akan memulihkan kami. Hadirat-Mu yang akan mengubah hidup kami. Untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu itu yang akan menyembuhkan kami, yang akan membawa kami untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan mengambil alih jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan yang daripada-Mu. Untuk imam-imam yang melayani, kami percaya urapan yang daripada Engkau sudah ada atas kehidupannya, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya untuk Engkau. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada hari ini, kami bersatu hati memanggil nama di atas segala nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir tangking tolak keluar dari tempat ini, terutama di dalam setiap ruang hati dan pikiran kami. Dan biarlah sepenuhnya yang kami undang hanyalah kuasa-Mu Tuhan untuk berkuasa, berdaulat penuh atas jalannya ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan? Kurang semangat. Semangat memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita puji Dia, serukan kebaikan dan kebesarannya. Yuk semua tepuk tangan yuk. Tuhan baik di dalam
setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Nyanyikan haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Nyanyikan Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Semua tangan di atas. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Musik memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama ya, nyanyikan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Tepuk tangan di atas kepala ya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya.
Saat kita mengingat semua kebaikan Tuhan, kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan. Saat kita mengingat kesetiaan Tuhan, kita tahu selalu ada hari esok untuk hidup kita. Haleluya. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surga akan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surga akan terus ada. Segala puji syukur kami naikkan tinggikan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah dalam hati kami senantiasa ada ucapan syukur karena hidup kami ada sampai sekarang karena kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap dari kami menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik. Kalau masih ada kuasa kegelapan, ingin mengambil benih firman Tuhan, ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruang ini dikuasai oleh Roh Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan terima kasih, silakan duduk. Shalom. Kurang, yang di atas kaget. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga, memelihara, memberkati, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekali lagi, tanggal 17 kan kita kemerdekaan. Merdekanya diganti haleluya. 2, 3. Puji nama Tuhan. Ya, sekaligus selamat menyaksikan buat mereka yang menyaksikan lewat YouTube atau televisi
First Media. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan, ya, saya membuat serial tentang hope, yaitu pengharapan bagian yang kedua. Setiap orang tidak luput dari masalah, mulai dari yang kecil, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah meninggal juga punya masalah. Kok gitu, Pak? Yang pertama, saya pernah mendapati kasus anggota kami meninggal, saya ke RSAD penuh di sana, enggak bisa. Lalu saya cari di Kertasemadi, penuh juga. Loh, ini mayatnya ini mau diapain? Ya, masa didiamkan di kamar mayat, sedangkan kalau kita kan biasa, berbeda dengan agama lain, kita kalau bisa ya segera 1, 2, 3 hari paling lama sudah dikubur. Terpaksa lalu saya menghubungi teman baik ya, dan akhirnya dapat tempat, tapi agak jauh, yang mau ke arah mana itu, bypass itu ya, apa namanya saya lupa, itu cabang dari RSAD itu. Orang yang mati yang kedua juga punya masalah, saudara. Sudah enak-enak tidur, ya, mati dalam Tuhan kan tidur. Enak-enak tidur dipindah karena mau di relokasi tempatnya. Serba sulit, apalagi saudara masih hidup. Lihat kiri kanan saudara, lihat kiri kanan. Itulah tampang-tampang orang yang kebanyakan masalah dalam hidupnya. Tetapi siapa yang punya Yesus dalam dirinya, dia pasti punya pengharapan yang pasti. Haleluya. Kalau yang yakin katakan haleluya. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Artinya memang Yesus diam di dalam diri saudara. Bukan uang, bukan mamon yang hidup dalam diri saudara. Karena kita sudah periksa kemarin ya, mengandalkan kekuatannya sendiri bukan maksudnya the power of yourself, tetapi ini SDM bicara, sumber daya yang saudara miliki. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita baca ayat mas bersama-sama dari Roma 15 ayat 13, yang di rumah, yang melihat juga membaca bersama. 2, 3, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ada beda antara sebelum koma dengan sesudah. Yang sebelum koma memenuhi dengan segala sukacita. Kenapa bersukacita? Karena saudara punya hope, punya pengharapan. Kalau memenuhi itu seperti begini saudara ya. Saudara ada di sebuah tempat makan, lalu minta tambahan minum. Atau secara otomatis waiter memberi saudara tambahan teh atau air kalau gelas saudara sudah berkurang isinya. Dia akan isi sampai batas penuh. Penuh itu bukan berarti sampai tumpah. Setuju saudara? Ya. Kalau saudara dituangi teh atau air oleh waiter sampai tumpah, itu jadi masalah. Ini namanya penuh. Penuh bukan berarti full. Itu, ingat baik-baik. Ya. Demikian juga karung beras. Kalau saudara beli beras berapa kilo pun, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, penuh, itu artinya bukan sampai topnya itu, jadi kalau dipegang tidak bisa goyang, itu di vakum, beda saudara. Tapi lihat sesudah koma, orang yang punya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan dalam hidupnya, dia ini dikatakan berlimpah. Berlimpah itu maksudnya lebih, ngerti saudara ya? Bukan hanya penuh, tetapi berlimpah. Bolehkah saudara tidak memasang wajah tegang dan melihat saya dengan terpesona, tapi tunjukkan kepada kiri kanan saudara bahwa memang sukacita saudara itu berlimpah-limpah. Coba ya, tunjukkan gigi saudara. Kalau yang belum sikat gigi ditutupi saja mulutnya begini. Haleluya. Kita sudah bahas 2 bagian. Yang pertama, ciri orang yang berpengharapan. Yang pertama itu menghadapi kesulitan dengan tangguh.
Yang kedua, yakin ada masa depan yang cerah. Madeca bukan madesu, tapi itu enggak keluar di kuis ya, padahal sudah ditunggu-tunggu. Saya sudah tahu itu pasti ditunggu-tunggu sama beberapa orang. Ongki juga sudah ngapali madeca, tetapi enggak keluar, jadi dia gagal dia. Ya. Masa depan cerah bukan masa depan suram. Yang ketiga, mari kita baca bersama. Ciri orang berpengharapan adalah selalu mencari jalan keluar. Haleluya. Saudara pasti pernah main di kertas gambar labirin dan saudara disuruh cari jalan keluar. Ya, saya ketawa kalau ada orang-orang yang tidak bisa mencari jalan keluar dan berhasil keluar dari labirin seperti ini. Sebetulnya kuncinya gampang, saudara. Mau tahu? Ya, jangan dari tempat saudara start, tapi dari akhirnya. Dari belakang ke depan pasti sampai. Oke, enggak percaya? Gambar ini di rumah, nanti saudara coba diginikan di handphone saudara. Nanti pasti cari dan dapat jalan keluarnya. Kalau dari dalam keluar, saudara kan buntu, tapi dari luar ke dalam. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Ini tes IQ kepandaian. Jadi kalau satu kali saudara kerja, ada tes IQ, salah satunya mungkin labirin atau mungkin tes di universitas negeri, itu kuncinya supaya sudah berhasil. Tapi saudara berkata, Pak saya sudah tua Pak, enggak sekolah lagi. Ya enggak apa-apa, itu nambah saudara lebih pinter lagi ya. Puji nama Tuhan. Kesulitan itu seperti kita ada dalam labirin ini. Jadi saudara putar saja di tempat yang sama. Mau coba keluar ke sini kebentok. Balik coba ke sana kebentok. Tetapi saya tuliskan, kalau orang yang di dalam Tuhan, Tuhan di dalamnya, dia punya berbagai cara, alternatif. Karena kalau ada Tuhan beserta saudara, pasti ada jalan keluar. Katakan bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. 2, 3. Jadi anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, jauh dari hal-hal seperti pinjaman online. Ya, anak Tuhan yang sejati tidak berakhir di pinjaman online kalau saudara dalam masalah keuangan. Seandainya saudara dalam masalah keuangan, gimana Pak yang baik? Saya sarankan, yang pertama saudara bisa ke Pegadaian. Ada di mana-mana Pegadaian. Tentu ada barang yang saudara jaminkan. Kalau saudara tidak ada barang yang bisa saudara jaminkan, emas atau apa, saudara bisa menggadaikan diri saudara. Itu pun kalau laku, ya kalau laku. Jadi saudara ke Pegadaian, saya mau menggadaikan barang, ya. Apa jaminannya? Tidak ada, dia tidak bisa, tapi ini jaminannya besar loh. Apa? Saya, nah pasti diterima saudara ya. Atau yang kedua, saudara bisa pinjam di bank. Tetapi dengan bank itu saudara mesti teliti dan pandai, sebab jangan sampai, karena ada beberapa sebagian besar bank lah kalau saya boleh katakan, sengaja ingin memberi saudara pinjaman karena maksudnya bukan supaya saudara membayar, tetapi karena dia mau makan jaminan saudara. Misalnya yang saya jaminkan ini adalah tanah atau rumah di Jalan Teuku Umar atau di Ponorogo, daerah yang strategis. Bank tidak akan kepingin saudara bayar hutang itu. Dia kepingin caplok saudara punya lokasi. Tapi kalau lokasi saudara ini di dekat kuburan, di sebelah ini adalah jurang, maka bank akan tekan supaya saudara bayar. Ya puji nama Tuhan. Dan yang kedua, orang yang ada Tuhan dalam hidupnya, dia tidak berakhir di tiang gantungan, di tiang di dahan pohon, di jenang-jenang rumah, ya, terkapar di tempat tidur dengan kejet-kejet alias bunuh diri. Tepuk kiri kanan saudara yang keras, apalagi yang ngelihat saya baru mulai khotbah sudah ngelihat saya dengan begini.
Terus terang loh ya, kalau saya punya karet mau tak stip di sini. Saudara ingat kasus ada guru yang di stip sama orang tua murid. Nah saya mau ikut itu ya, tak stip ini. Belum, baru mulai ya, ini baru jalan sudah gini. Tapi kalau pergi ke Surabaya di bis, sampai Surabaya nggak tidur-tidur ya. Tepuk kiri kanan saudara katakan, jangan sampai kamu bunuh diri. Loh saudara jangan ketawa loh. Ada anggota saya mati karena bunuh diri. Ya, ada. Adiknya tidak lama mencoba bunuh diri juga. Saudara mungkin berpikir ketawa-ketawa, tetapi kalau saudara dapat masalah yang berat dan saudara berpikir tidak ada jalan keluar, maka iblis akan tiupkan di telinga saudara, kill yourself, bunuh diri. Karena banyak cara untuk bunuh diri, itu banyak cara. Gimana caranya? Tak kasih tahu saudara. Saudara buka Google, ketik cara bunuh diri, pasti banyak dapatnya. Kok pendeta ngajar gitu? Ya terserah saudara, kan saya cuma ngomong aja ya kan. Kemudian yang kedua, kesulitan itu seperti barbel. Ya. Otot manusia itu standar. Tetapi kenapa kalau saudara melihat ada orang yang bisa gede badannya? Yang pertama mungkin karena minum obat. Ya kita hindarilah minum obat itu karena mahal juga obat itu dan merusak ginjal diri saudara. Tetapi dengan exercise, dengan latihan. Jadi kalau saudara misalnya di rumah melatih jari-jari saudara ini dengan besi. Misalnya pertama 1 kilo, 5 kilo saudara begini. Tik, 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 tik. Nanti waktu saudara salaman sama orang, itu jarinya gede-gede saudara. Besar-besar. Ya. Saudara tidak percaya? Coba saudara salaman sama Pak Markus Anggi, juara badminton. Kenapa dia bisa menjadi juara bulu tangkis? Sewaktu dia megang raket, raketnya ini tidak goyang. Meskipun bolanya itu kecepatan 500 km per jam. Ya, kenapa? Jarinya gede-gede. Kenapa? Biasa berlatih. Apa saudara? Ngeremes. Ngeremes apa? Bukan, istrinya yang diremes. Otot ini bisa keluar kalau dilatih. Demikian juga masalah itu anggap sebagai barbel. Saudara pandang masalah itu sebagai barbel untuk menguatkan otot iman saudara. Haleluya. Haleluya. Beberapa bulan lalu belum lama ada seorang ibu yang datang di tempat ini jatuh saudara. Jatuh naik motor digonceng dan ininya belikatnya patah. Sampai sekarang dia tidak dioperasi karena usia sudah tua. Kalau dioperasi nanti tambah dipasang pen kiri kanan belum tentu tulangnya itu keras. Betul ya? Bisa orang yang sudah 60 tahun ke atas dia agak rapuh. Apalagi kalau dulu gizinya kurang. Maka itu saudara dari kecil yang punya anak di bawah 5 tahun ingat 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya itu apa saudara? Susu. Tapi kalau sudah tua jangan banyak minum susu. Itu tidak baik. Maaf produsen susu. Nah jatuh dia. Karena itu saya melihat keluarga ini jadi lalu makin lebih dekat kepada Tuhan. Ibu ini makin berharap kepada Tuhan. Sebab apa? Yang bisa menyembuhkan, menyambung tulangnya, ototnya, sendi dan lain sebagainya, dokter tidak bisa. Tetapi Tuhan yang menciptakan saudara, dia bisa mereparasi sampai pulih kembali. Haleluya. Demikian juga dengan orang-orang yang sakit, yang organ-organ tubuh saudara mulai melemah, datang kepada reparator yang terkenal, yang menciptakan saudara. Ya, bukan berarti orang Kristen tidak bisa mati. Kalau memang sudah sampai di tujuan stasiunnya, ya saudara memang harus turun. Tetapi kematian tidak akhir segala-galanya. Karena dikatakan saudara hanya tidur di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara lihat ini gambar yang luar biasa, tolong dimatikan lampunya. Ini adalah Mister Olympia 2022. Setiap tahun ada Mister Olympia,
Arnold Schwarzenegger 7 kali menjadi Mr. Olympia. Ini binaraga terkenal, namanya Hadi Choopan. Saya pikir Arda tahu itu. Ya, dari mana Arda? Hadi Choopan? Cepat WA dia, dari Iran. Orang Timur Tengah jarang memenangkan Mr. Olympia. Biasanya dari USA, dari Europe apa. Coba saudara lihat badannya segede gitu. Ya, coba saudara siapa yang berani tempeleng kepalanya. Ya, saudara perhatikan video yang sangat pendek ini sebentar lagi. Ini kasus yang terjadi di Pulau Bali, Kota Denpasar. Di salah satu gym di daerah Dalung. Orang Bali. Dia adalah atlet binaraga. Seperti Hadi Choopan ini Mr. Olympia ini binaraga. Ya, binaraga itu dilatih dengan angkat besi, barbel dan lain sebagainya. Dia melatih dirinya, mempersiapkan ya dirinya untuk kejuaraan. Dan akibatnya coba saudara lihat. Perhatikan video ini pendek saudara ya. Mari. Ya, namanya itu adalah Justin Vicky, bukan Justin Vicky Squat, bukan. Squat ini adalah itu gerakannya dia, deadlift namanya ya. Nyalain boleh, di belakang ditaruh bebannya lalu begini. Ya, itu untuk melatih paha, kempol. Saya pikir mungkin itu kesalahannya karena dia besinya terlalu ke arah lehernya, ya Arda ya. Biasanya kalau dead squat itu di bahu, ini di lehernya. Juga yang nolongin itu orang bule, tidak terlalu kuat kelihatannya, karena itu beratnya 210 kilo. Dia tidak kuat, sudah lihat, tek, lehernya patah. Akibatnya apa saudara? Dimumbul dia. Kenapa begitu? Karena dia ingin mencapai sesuatu. Dia punya pengharapan kalau dia melatih dirinya secara maksimal seperti Hadi Choopan ini. Dia bisa menjadi Mr. Olympia. Saudara jangan berpikir Mr. Olympia itu hadiahnya kecil. Hadiahnya tidak besar. Tapi sponsor yang akan datang itu jutaan dolar setiap tahunnya. Saya ingat seorang binaraga Coleman, ya kaya raya sampai sekarang. Meskipun dia sudah tua, pernah kena stroke, ya, tetapi terbayar. Dia berharap Vicky Justin Yudiarta lengkapnya namanya. Dia berharap dia bisa memenangkan kejuaraan. Harapan yang saudara miliki ini harapan hidup yang kekal. Haleluya. Makanya kalau saudara membeli, tidak tekun, asal-asalan, datang ke gereja tidak memuji Tuhan, orang menyembah Tuhan saudara enggak peduli, ya. Saudara mau dapat itu, hidup yang kekal. Ini Justin Vicky saja berlatih mati. Saudara jangan kira yang kalah Mr. Olympia ini badannya kecil-kecil. Oh jangan begitu loh. Hebat-hebat semuanya mereka, saya melihat videonya. Ada yang juara 2, 3, 4. Yang juara terakhir saja kalau dibawa ke tengah-tengah saudara ini, wah saudara akan berdecak kagum. Sebab luar biasa badannya. Itu saja kalah. Mereka sudah berlatih luar biasa, menghabiskan uang, tenaga, latihan, beban. Ini bukan main-main saudara. Cedera, belum tentu menang. Sama toh, saudara rohani. Saudara berpikir tiap hari, tiap minggu saudara datang ke gereja, oh pasti aku masuk kerajaan 1000 tahun damai. Siapa bilang?
Itu ada di belakang, tanya dia, apa setiap orang yang berlatih di gym itu pasti badannya jadi? Yang pasti jadi ini perutnya, saudara, opek. Bukan six pack tapi opek. Ini ada beberapa contoh, Pak Pok ini setiap hari di gym. Anaknya juga nggak mau keluar-keluar, opek terus dia. Yang enggak mengerti lewat saja, ya. C, yang ketiga, sekecil apapun yang saudara miliki, saudara jangan minder. Saya tidak mengatakan minder, saya tidak mengatakan pesimis. Pak, saya ini cuma lulusan SMP, Pak. Pak David itu punya teman baik, cuma lulus SMP ya, tapi sekarang jadi pengusaha yang kaya, yang terkenal, menjadi ketua di mana-mana, cuma lulus SMP. Di tengah-tengah kita, saya nggak mau ngomong orangnya kan malu ya, saudara. Cuma tamat SMP, tapi dia menjadi pengusaha yang sukses. Barusan ke Surabaya untuk membeli spare part, wah luar biasa. Jangan saudara minder dengan keadaan saudara. Saudara buka buku tabungan, tiap kali saudara buka buku tabungan, itu angkanya tidak pernah sampai puluhan juta. Baru 8-9 juta terpakai ini, ya. Dan saudara setiap malam bermimpi. Seandainya saudara buka buku tabungan, nolnya ada 9. Begitu saudara melek, cuma mimpi. Waktu mimpi, nolnya 9. Melek, nolnya hilang. Saudara pesimis, bukan pesimis, minder. Waktu Yesus melihat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan istri, ya sekitar 12-14.000 orang. Mereka kelaparan. Yesus bilang sama murid-muridnya, apa? Baca Alkitab, beri mereka makan. Waktu murid-murid ngelihat itu, mereka ngomong sama Yesus. Mereka nggak tahan, mereka ngomong, Yesus, kalaupun kita ke kota dan beli roti, makanan, nggak cukup. Betul? 12.000, jangankan 12.000, 5.000 saja. Coba bayangkan Neni mendapat tugas sama Novila. 2 orang ini memberi makan 5.000 orang. Gimana Neni? Sudah pikir mati duluan? Ya. Tetapi yang dibawa ke hadapan Tuhan, Andreas membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dari seorang anak kecil, bukan dari orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin roti yang besar-besar itu, saudara. Ini anak kecil, artinya apa? Rotinya kecil, ikannya kecil. Gak mungkin anak ini bekal makannya ini roti salmon yang gede. Itu yule. Kalau anak kecil gak bisa, cukup. Ibunya sudah siapin dia. Orang memandang saudara, mungkin saudara jadi minder, tetapi bawa itu ke hadapan Tuhan. Jangan dikelola sendiri. Apa-apa yang saudara miliki, jangan minder. Bawa di kaki Tuhan. Tahu saudara? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dari 5 roti yang cilik dan 2 ekor ikan yang kecil itu, semua orang makan, kenyang, boleh tambah untuk dibawa dalam perjalanan mereka pulang. Biasanya saya pikirkan yang dimakan sama yang dibawa dalam perjalanan mereka pulang, banyakan yang mana saudara? Banyakan yang dibawa. Dan masih sisa 12 bakul. Demikian juga dengan saudara semua. Jangan saudara berpikir saudara ini goblok, tidak mampu, minder, dan lain sebagainya. Kalau saudara terus berpikiran itu, iblis akan terus ngomong, ya memang kamu goblok, ya memang kamu miskin, ya memang kamu gak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara bawa kepada Tuhan dan saudara imani, sesuatu akan terjadi. Karena dalam Tuhan ada pengharapan. Karena dalam Tuhan ada pengharapan.
Yang keempat, bagi masalah saudara itu dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Saya ambilkan contoh aja. Misalnya saudara punya utang 150 juta, bingung. Gimana cara bayarnya ini? Kalau saudara langsung bayar 150 juta ya repot. Tapi kalau dibagi 8 kan jadinya begitu. Apalagi dibaginya lebih kecil. Contohnya saja KPR. Ya. Mungkin ada dari antara saudara yang berpikir adalah baik kalau saya punya rumah untuk keluarga saya, tidak terus ngontrak. Karena ngontrak itu dari tahun ke tahun pasti nilainya akan ditambahkan sama yang punya rumah, betul ya? Sedangkan rumah saudara dari tahun ke tahun akan makin merosot, bocor dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah tuan rumah mau memperbaiki, saya rasa tidak. Yang perbaikan adalah tanggung jawab saudara, begitu kan ya? Jadi saudara akan makin tambah tahun itu tambah berat. Yang pertama uang sewa naik, yang kedua biaya renovasi rumah itu enggak main-main loh saudara. Ada satu keluarga di tempat ini yang saya mau ajak jalan-jalan tahun depan ke luar negeri. Ya saya berpikiran bagus untuk beberapa orang. Dia bilang apa? Enggak bisa Pak karena saya mau renovasi rumah. Waduh. Renovasi rumahnya mau dijadikan 10 lantai. Waduh luar biasa. Bagi dalam segmen yang lebih kecil saudara bisa KPR, makanya KPR itu panjang, ada yang 10, 20, 30 sesuai kapasitas kemampuan saudara kan begitu. Kalau memangnya punya uang ya sudah dilunasi, tetapi kalau tidak ya. Tetapi saya boleh menghimbau kepada saudara kalau memang saudara mau kredit untuk rumah saya setuju. Tetapi kalau saudara kredit untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu yaitu televisi, pikirkan kembali, itu nasihat saya. Saudara kepingin televisi yang punya 50 inch. Kenapa kok 50 inch? Supaya kalau kita masuk di sana kepalanya cukup saudara. Ya, kalau saudara masuk di televisi begini kepalanya cukup 50 inch. Kalau inchnya cuma 42 kebentok. Saudara kredit. Saya nggak tahu televisi 50 inch sekarang berapa. Ya katakan saja 5 juta lah misalnya. Kalau saudara punya uang cash, mending saudara bayar cash. Kalau tidak bisa yang 50 inch, beli saja yang 40 inch. Toh sama-sama apa saudara? TV. Kenapa? Kalau saudara kredit 1 tahun, 5 juta itu coba hitung yang baik, nanti bisa menjadi 6,5 atau 7 juta. Sedangkan kalau saudara mau jual itu televisi yang 5 juta saudara beli, saudara jual meskipun baru 2 bulan saudara pakai, harganya sudah turun paling tidak separuh. Rugimu berapa? Belum lagi yang lain. Sepeda motor. Maaf ya Fafan ya. Kalau kapasitas saudara ini beli Beat. Beat itu buah Beat itu loh. Belilah Beat. Kalau saudara mampu Vario, ya Vario. Tapi jangan berpikir saudara kemampuan Beat, saudara mau beli Harley Davidson. 300 juta minimal yang bekas. Jangan saudara berpikir beli motor, saya nggak tahu nama-nama motor yang gede itu. CBR 250 atau Kawasaki Ninja 40-50 juta. Untuk apa? Saudara naik itu tidak lama, lewat 1-2 bulan, kakimu kecekluk, keberatan, memundurkan tidak kuat, ya hanya untuk gagah-gagahan. Gampang Pak, nyari cewek gampang katanya. Bukan begitu. Kalau saudara bisa nyari cewek dengan naik sepeda, itu yang luar biasa saudara. Ini tips ya, yang sudah menikah ya sudah tidak usah dengarkan. Ya, soalnya Pak David Martin dari tadi antusias ya dengarkan ini. Sebab kalau saudara membeli sepeda motor 25 juta dan saudara kredit 2 tahun, nanti setelah selesai 22 tahun, 25 juta itu kira-kira jadi berapa kalau mau dihitung Fafan? 35? Iya. 2 tahun yang 25 itu saudara harus membayar kalau dihitung semuanya 35.
Kalau saudara jual ini motor 25, palingan jadi 20. Kalau saudara cash dan saudara perlu uang, saudara jual, saudara cuma rugi 5 juta. Tapi kalau saudara kredit, saudara rugi 15 juta. Kebutuhan atau keinginan, itu pisahkan dulu. Demikian juga saudara mengelola keuangan, pisahkan dulu hal-hal yang utama. Ini tuh. Misalnya gaji saudara 5 juta, saudara pisahkan 10% ini milik Tuhan, jangan kamu makan. Sisa 4,5 uang sekolah anak, listrik kalau pakai air pam ya, kalau air sumur enggak usah, handphone, bensin supaya jangan saudara campur dengan kencing, kan begitu. Dan yang lain-lainnya. Itu pisahkan dulu segmen yang lebih kecil. Nanti sisanya kan ketahuan berapa. Loh, enggak ada sisanya, Pak. Ya berarti diirit. Apanya diirit? Diirit pulsanya, pulsa teleponnya diirit, tokennya diirit. Jangan kalau saudara keluar dari kamar, keluar dari rumah, lampu enggak dimatiin. Matiin lampunya. Apalagi yang pakai AC, matiin. Itu mengirit yang paling baik. Kalau sudah naik kendaraan, naik mobil, kalau nggak ada keperluannya, keluar dari mobil, nggak usah mobilnya nyalain, AC-nya jalan terus. Kecuali yang bayar bensin perusahaan, silahkan. Tips yang harus saudara dengar dan saudara lakukan, supaya apa? Saudara bisa punya yang namanya saving, tabungan. Jadi nanti akhir bulan, tanggal 25 sampai 30, saudara enggak terus makan super mie. Ya, ke gereja penyembahan yang lain keluar air mata, saudara keluar air mie. Air mie itu air berbentuk mie, keriting-keriting begitu. Karena makan super mie terus. Tetapi di akhir bulan, saudara bisa makan enak. Bahkan ngajak pendetanya makan di kantin GKJ, luar biasa itu. Tapi sayangnya sampai sekarang nggak ada yang pernah ngajak saya di kantin GKJ kecuali dia ulang tahun. Itu pun juga kadang borongan. Karena sekarang ini zamannya pemborong, saudara. Bagi. Kalau sudah ada uang lebih, tabung. Sehingga kalau saudara perlu sekali waktu, tidak semuanya ditanggung oleh BPJS kan kalau sakit. Saudara ada uang, memang mungkin BPJS menanggung biaya saudara di rumah sakit, tetapi biaya saudara yang tidak kerja itu, masa BPJS yang nanggung? Saya kepingin ngomong gini supaya saudara ngeh lagi ya, nancep, sehingga kalau terjadi lagi goncangan, saudara tenang saja. Kalau saudara bagi masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil, enak. Jadi kalau saudara berpikir gini, aduh gaji 5 juta jadi 4,5, biayanya kira-kira semuanya 5 juta, pusing aku, udah nggak usah ngasih persepuluhan, nggak usah balikin sama Tuhan, ya terserah, itu kan pilihan saudara. Yang menghakimi bukan saya loh. Tapi kalau saudara bagi, saudara bisa tahu, oh ini kelihatannya terlalu besar ini. Berasnya mungkin bisa diganti, beras yang Singaraja, ganti beras Singapadu. Kalau C4 terlalu mahal, ganti C5 lebih murah. Mother Teresa berkata, lakukan bagian saudara, maka Allah akan melakukan bagiannya. Amin. Cuma satu yang amin. Saudara mesti melakukan bagian saudara. Allah akan melakukan bagiannya. Yang tadi bilang amin itu saya mendengarkan dia kesaksian di intercessor secara samar-samar. Bagaimana Tuhan menolong dan katanya hutangnya bisa sudah lunas. Haleluya. Hutangnya lunas, saudara. Dari bulan depan saya menunggu yang hutangnya sudah lunas ini bisalah ngajak kami makan. Haleluya. Kan sudah nggak ada hutang, ya. Jangan saudara punya hutang tapi ngajak orang makan, repot saudara. Ayo kita baca bersama ini. Quotes ini. 2, 3. Jangan menyerah sebelum berjuang. Sebab keberhasilan yang manis harus dibayar dengan perjuangan
yang pahit. Amin. Jangan mau yang manis-manis saja. Saya ingat sebuah pepatah waktu saya masih sekolah kecil ya. Coba tolong diluruskan kalau saya salah. Berakit-rakit dahulu, terus apa? Bersenang-senang, kemudian, betul itu ya? Coba ulangi ya. Yang masih sekolah, yang masih SMA nih, Sharon, ayo. Nah nanti malam mau top ini. Gimana pepatahnya itu? Gak dengar saya. Ya. Pak Insinyur Pohok. Dia bisa berakit-rakit dahulu, berenang ke tenggelam katanya ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, jangan saudara pegang pepatah dunia. Muda apa, tua apa, mati masuk surga. Ingat pepatah itu ya. Ada yang masih ingat? Tolong dibantu saya. Berfoya-foya. Ya, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang mau itu? Semua angkat tangan. Muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Muda foya-foya, tua kaya raya, itu kalau saudara korupsi. Halo? Ya Pak Alex mikir ini, aku mau korupsi apa Pak? Korupsi mayat Pak. Loh kalau dijual mayat kan dijual organnya mahal, Universitas Udayana kan mau untuk penelitian. Ya tapi kalau mati masuk surga, saudara masih punya orang dalam. Kalau enggak punya orang dalam enggak bisa saudara. Jadi jangan pegang istilah dunia itu. Pegang yang diajarkan saudara waktu sekolah. Saudara waktu sekolah tidak diajar muda foya-foya, tidak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan waktu muda saudara foya-foya, waktu tua saudara sakit-sakitan. Boleh colek kiri kanan kasih tahu, dengar itu baik-baik. Kalau yang sudah tua ya sudah kasep lah. Kalau saudara berat dengan kehidupanmu di masa tua ini, berdoa kepada Tuhan, minta supaya segera kereta apinya berhenti. Ciri orang berpengharapan yang keempat. Mari kita baca bersama. 2, 3. Mengucap syukur dalam segala situasi. Bahasa Inggrisnya jelas mengatakan in everything give thanks. Mengucap syukur dalam segala situasi. Kalau saudara lagi diberkati mengucap syukur, oh gampang sekali. Kalau saudara tidak ada masalah mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi coba kalau saudara dalam masalah, saudara sakit dan lain sebagainya, penderitaan, bisa enggak saudara mengangkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Bisa atau tidak? Atau saudara begini, oh Tuhan di manakah engkau, mengapa engkau meninggalkan aku seorang diri menjadi yatim piatu? Tidak, firman Tuhan mengatakan kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan sudah kirimkan roh penolong bagi saudara. Yang yakin katakan haleluya. Ada roh penolong yang menyertai saudara. Saya kasih satu kesaksian yang baru saja saya dengar. Ada sebuah keluarga ke Surabaya naik mobil. Waktu masuk tol dekat Surabaya, bannya kena paku. Ya, bannya kena paku. Tetapi masih bisa dinaikin. Mungkin itu tubeless ya. Ya. Jadi bisa jalan terus. Nah, sampai di Surabaya baru kelihatan agak gembos sedikit. Dibawa ke tukang ban, dicabut pakunya, ditembel. Itu pakai untuk lem gigi, cocok itu. Kemudian dia balik dari Surabaya ke Denpasar, sudah sampai di sini.
Baru waktu dia mencuci mobilnya, dia lihat ban serepnya. Ya. Dia lihat ban serepnya, apa yang terjadi saudara? Ban serepnya itu hancur, meledak. Bisa seperti gitu ya, ban serep bisa meledak. Lalu dia ngomong, lah coba waktu saya ke Surabaya itu kenapa aku? Yang pertama gembos kan. Kalau bannya gembos, kita ngeluarkan apa? Ban serep. Mau pakai ban serep apa? Orang bannya hancur kok. Terus waktu di Surabaya, waktu itu diperbaiki, kok dia tidak kepikiran untuk melihat ban serepnya bagaimana? Siapa tahu seandainya waktu balik ke Denpasar, terjadi hal yang sama atau bagaimana, bannya ada yang pecah yang lain. Atau yang tadi bekas ditempel itu pecah, kan bisa saja. Itu pecah kacamatanya. Masuk tidur. Sampai mana tadi ya? Jangan tidur. Pecah. Gimana ban serepnya? Nah, saya berkata, waktu kamu berangkat saya SMS dia, saya WA. Malaikat Tuhan ada dalam mobil yang Anda tumpangi. Malaikat Tuhan yang menjaga saudara. Haleluya. Hidup orang benar seperti pohon korma, di mana dua kerub melihat saudara, satu wajah singa, satu wajah manusia. Yang memandang saudara itu wajah singa. Memberikan kekuatan malaikat Tuhan yang memberikan pertolongan saudara pada waktunya. Yang yakin katakan haleluya. Kalau gini peristiwa tadi itu kalau disuruh mengucap syukur ya gampang. Tapi gimana kalau kejadiannya lain? Ya. Bagaimana kalau kejadian misalnya di tengah hutan baluran, bannya meledak, lalu dia mau ambil ban serep, dilihat ban serepnya hancur. Itu tengah malam. Tiba-tiba dari sana ada yang ngomong, mau ditolong ya. Tapi waktu dilihat kaget, karena yang ngomong ini suara seorang perempuan. Memang kalau saya mulai cerita-cerita mistis itu ada saja setan itu juntel apa gitu ya. Ya Tuhan tolonglah hamba-Mu ini. Berat sekali khotbah hari ini ya. Ada banyak gangguan. Intercessor berdoa dong. Ya, sampai mana tadi? Perempuan bilang mau dibantu. Loh, kok bantu? Ganti ban ini perempuan. Waktu dilihat ya, lalu dinyalakan senter. Bolong ini. Gimana? Bisa mengucap syukur? Saudara Pak John, saya mengucap syukur di hutan baluran mau ganti ban, ditolongi sama kuntilanak sundel bolong. Mengucap syukur, haleluya. Saya menukar nomor handphone sama sundel bolongnya. Sudah saya jelaskan. Itu katanya sih gambarnya Rasul Paul ya. Tolong dibacakan dari Filipi 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3. Kita dengarkan dulu Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, Rasul Paul mengomong setiap kali ingat jemaat-jemaat itu dia mengucap syukur karena dalam perlindungan Tuhan. Tapi perhatikan ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Haleluya. Surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Paulus waktu dia dalam penjara. Ayat 12 mengatakan aku mengucap syukur. Atas apa? Karena dia dalam penjara, bukan begini loh. Terima kasih Tuhan aku di penjara. Jadi makan gratis. Gak usah bingung makanan. Bukan. Terima kasih Tuhan.
karena aku dalam penjara, satu, aku bisa mentobatkan tawanan-tawanan teman-teman saya ini, para narapidana ini. Yang kedua, saya mengucap syukur dengan saya dalam penjara, saya bisa mentobatkan penjaga-penjaga penjara. Kalau Paulus tidak masuk penjara, bagaimana dia bisa mentobatkan narapidana? Kan tidak bisa. Zaman dulu itu bukan seperti sekarang, penginjilan ke penjara, tidak bisa. Tidak bisa Paulus ngomong sama wali negeri, saya mau ke penjara, mau apa lu? Ditanya begitu. Mau khotbah, mau mentobatkan, ya tidak dikasih dong. Karena dia dalam penjara, dia bisa mentobatkan tawanan yang lain, narapidana yang lain, perwira, penjaga penjara, bahkan kalau saudara baca ayat 14, petinggi-petinggi di istana. Kok bisa? Pikir dong, kok bisa? Kelihatannya begini saudara, kemungkinan penjaranya ini narapidananya nakal-nakal, sering terjadi kerusuhan, kekacauan dan lain sebagainya. Pihak penjara lapor kepada pusat, repot nangan ini, minta bantuan tenaga dan lain sebagainya. Dengan adanya Paulus, penjara ini jadi kondusif. Narapidananya yang nakal-nakal tuh jadi baik. Sehingga yang atas itu juga tanya, gimana situasi penjara? Oh, berubah Pak. Kenapa? Sejak ada orang namanya Paul. Lalu yang atas-atas itu bilang, Paul, panggil dia, kami mau mendengarkan. Dipanggil sampai kemana? Ayat itu mengatakan istana. Bukan sampai di provinsi, ini sampai di pusat, sampai di istana. Nah, kalau saudara dalam masalah, kita semua dalam masalah, dunia ini penuh masalah, makin lama makin banyak masalah. Tetapi nama saudara itu bisa dikenal karena saudara mengucap syukur dalam segala situasi, meskipun dalam tekanan masalah yang berat, maka saudara ini akan seperti sesuatu yang bersinar di tengah kegelapan. Haleluya. Orang melihat saudara. Sama seperti kalau lampu ini dimatikan lalu saya nyalakan lilin di sini, pasti semua mata ke sini. Kenapa? Orang itu mencari cahaya. Orang tidak senang gelap-gelapan. Makanya kalau gelap kita matanya nutup, alias apa? Bobok. Manusia itu diciptakan untuk terang, beraktivitas dan lain sebagainya. Makanya kalau ada terang di antara kegelapan, semua mata ke sana. Bisa enggak saudara jadi seperti itu di marketplace saudara, di sekolah saudara, di tempat kuliah saudara, di pekerjaan saudara, di lingkungan, di Banjar? Kalau iya, maka yang terjadi pada Paulus ini akan terjadi juga pada saudara. Justru di saat-saat Covid, saat-saat ekonomi merosot jauh, sekarang belum pulih benar, saudara bisa menolong orang lain. Bukan hanya keluarga saudara, tapi orang di lingkungan saudara. Saudara bisa turut berpartisipasi. Haleluya. Saya ingat cerita, saya ceritakan lagi. Satu kali saya dengan Andrew pulang mau ke rumah, saya kaget ya. Loh, ada sebuah mobil mewah Fortuner. Turun perempuannya, perlente. Dia bawa bingkisan-bingkisan. Ternyata ada di sana papan ya, ada paku-pakunya, ada tulisan, ambil bagi yang membutuhkan, isi bagi yang apa itu ya, lupa saya, berkelebihan kalau nggak salah. Dia taruh di sana, banyak bungkusannya, mungkin 20. Dia pergi, saya kepingin tahu itu apa. Jangan-jangan di sana itu ditaruh baygon dan racun tikus. Tidak. Mie, telur, bumbu, sayur, ya, dan apa saya tidak ingat. Wah, luar biasa saya pikir orang ini. Dia masuk ke malnya, pergi. Dia terus dari jauh nungguin foto-foto. Itu kan mau masuk di TikTok, saudara. Orang tidak mau tahu siapa dia pergi. Saya yang sama Andrew nungguin dari jauh.
Untuk apa? Ya siapa tahu nggak ada yang ngambil, saya ngambil semua. Bukan begitu. Saya melihat Gojek satu datang, ya. Gojek itu berdiri, dia nilpun. Oh saya tahu. Gak lama datang teman-temannya, dia ngasih temannya, di sini ada barang yang bisa diambil. Ya, ada pemulung lewat, ambil. Saya perhatikan, kalau sampai ada Gojek yang ambil 2, saya akan datangi, saya bilang, kamu jangan serakah. Tidak ada. Jangan sampai ada orang yang ambil 2, saya lihat, anggota saya, kacau. Gereja ini juga di masa Covid, puji syukur. Setahun pertama hampir setiap bulan kita mengadakan aksi sosial. Membagi kepada yang berkekurangan, bukan uang tapi sembako. Kita pakai uang kas sosial ke sana. Jadi supaya saudara mengerti, kas sosial itu bukan masuk ke rekeningnya, kantongnya Ibu Vivi, bukan. Tapi untuk keperluan sosial di gereja. Kita memastikan tidak ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak membayar uang sekolah. Kita memastikan orang-orang yang dalam kesulitan, ada dalam rumah sakit, mendapatkan bantuan meskipun tidak berjuta-juta. Dan lain sebagainya. Tolong dimatikan ini lagi. Saudara kalau melihat ini ngeri sekali saudara ya. Yang gede itu. Orang ini itu sama dengan ini. Lihat sama ya mukanya ya. Lihat saja bentuk hidungnya. Ya. Namanya itu ini, Viktor Frankl. Dia lahir di Austria. Tahun 41 dia menikah. Tahun 43 Nazi Jerman melindas Austria dan dia dengan istri dan orang tuanya dimasukkan kamp konsentrasi Auschwitz yang sangat terkenal itu. 2 tahun setelahnya istrinya mati, orang tuanya mati. Dia dipindahkan di 3 kamp konsentrasi. Dan 45 kita tahu Amerika mengalahkan dan dia dibebaskan oleh tentara Amerika. Viktor Frankl ini akhirnya menjadi seorang physician, ya, master doktoral dan juga PhD dalam ilmu kejiwaan. Saya lihat ini. Kurus kering tinggal tulang semua. Saya pernah ke Berlin dan saya dibawa ke Holocaust, monumen Holocaust. Holocaust itu pembantaian Nazi Jerman. Kita masuk bawah tanah, lalu pakai headset, bisa milih bahasa apa, tapi bahasa Indonesia enggak ada. Yang ada bahasa Jawa, Inggris, Jerman, China, Jepang, apa macam-macam. Saya pakai bahasa Inggris. Itu diceritakan jahatnya. Ya, kalau perempuan laki masuk kamp konsentrasi, setiap pagi mereka disuruh telanjang bulat. Enggak mau telanjang Pak, tembak. Pagi-pagi udara dingin di Jerman. Lalu mereka disuruh ke sungai. Untuk apa? Nyemplung. Apa? Bersihkan badan. Pagi-pagi. Masih matahari belum terbit. Dikasih makan sehari cuma sekali saja. Tapi mereka seharian harus bekerja berat. Kalau sakit tidak ada obat. Sakit obatnya adalah peluru. Kalau malam tidak tidur di kasur. Di bawah. Tidak ada tubuh manusia yang bisa menahan, makanya sampai begini. Berapa yang mati di kamp konsentrasi istilahnya Holocaust, pembunuhan massal itu? Banyak.
Loh Pak, kenapa dia bisa hidup? Dia ngomong dua hal yang menurut saya bagus sekali. Yang pertama dia mengatakan, ketika kamu tidak bisa lagi mengubah situasi, kamu mesti men-challenge, menantang untuk merubah dirimu sendiri. Dia ditanya, kenapa kau bisa hidup Pak? Kau tidak ikut mati. Ya, dia mengatakan tiap hari saya melihat orang mati puluhan. Tapi saya memacu diri saya. Tak boleh mati, enggak boleh mati. Punya apa? Pengharapan. Kalau enggak bisa mengubah situasi, bagaimana bisa melawan Nazi Jerman yang Hitler saat itu berkuasa? Dia merubah dirinya sendiri. Dia tidak putus harap, tidak putus asa. Dan satu statementnya dia yang terkenal, saya terjemahkan mengatakan, ini yang terjemahnya ini, segala sesuatu dapat diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan. Kebebasan itu tidak bisa diambil sama orang. Untuk memilih sikapnya dalam keadaan apapun yang ditentukan. Untuk memilih jalannya sendiri. Ngalah. Dalam hidup ini juga jangan pusing dengan apa kata orang. Apa kata firman Tuhan? Saya ulangi. Dalam hidup ini jangan berpedoman apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia merancangkan kepada saudara hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Katakan bersama saya punya hari depan yang penuh harapan. Kurang mantap, pegang dada saudara, katakan dengan serempak. 2, 3, saya punya hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tetapi tidak dengan saudara sendiri, tidak bisa. Bersama Tuhan, saudara akan melihat segala sesuatu itu ada harapannya. Hope makes everything apa? Bright. Betul seperti itu pepatahnya? Ya. Harapan membuat semuanya menjadi cerah. Coba lihat kiri kanan saudara, apakah dia mempunyai wajah yang cerah atau lebih terpuruk dari tadi? Kita akhiri saja, Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Lebih pelan temponya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan dan perisaiku,
Tuhan hasrat hatiku, ku rindu angkat kedua tangan saudara, lembutkan suara saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Ucapkan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, saat saudara dalam masalah, tidak ada orang yang bisa menolong saudara kecuali satu nama, nama Yesus. Panggil nama itu dari hatimu, supaya nama itu terukir di hati saudara. Haleluya. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Pilihan bagi saudara mau menyembah nama itu atau tidak. Kalau mau menyembah jangan tanggung-tanggung. Biarlah pulang dari gereja nama itu menguasai hidup saudara. Nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Yesus namanya. Ireketele alawala masiketele alawala. Urat patala malawala makele kelebele alamalawala. Irekele alamalawala masierekelele. Ireketele alamalawala turikelebele. Iaralawala malamasikerekele alaparalawala. Orikiti pere kele mala mala mala. Ia rawala mala 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 sekele lele. Haleluya. Diagungkan, ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan, ucapkan syukur kepada Bapa di surga. Ucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk perlindungannya, untuk kasihnya, untuk semua yang saudara miliki sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada hari ini Tuhan. Kami kembali mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah adalah sumber pengharapan kami. Engkaulah kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga pengharapan itu ada berlimpah-limpah dalam hidup kami.
saat kami menghadapi masalah. Kami tahu Tuhan yang memberi hikmat untuk mendapat jalan keluar ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang berharap kepada Engkau, yang berseru siang dan malam kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga diingatkan kembali, apapun keadaan kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau, bahwa kasih-Mu itu tidak terbatas dalam hidup kami. Kami tidak berjalan sendiri. Masa depan kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar ini biarlah tidak kembali dengan sia-sia. Kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehingga hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mendukung doa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Tuhan yang akan memberkati pelayanannya, pekerjaannya dan rumah tangganya ya Bapak. Kami percaya hamba-Mu akan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami yakin pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek hidup kami. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya percayalah, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan berkat Tuhan bukan hanya melulu soal uang, tetapi ada yang lebih daripada uang yang tidak pernah engkau pikirkan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.